Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas Kimia B angkatan 2021 akan mempresentasikan tentang sel prokariot sebagai tugas dari mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Muktinisi MSI. Untuk selanjutnya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Marika Kurnia Putra dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 130762142. Selanjutnya ada saya sendiri, Ramzi Ekrotal Ain dengan nomor NIM 130762059. Dan saya, Sheila Nurul Fadila Oktaviani dengan NIM 13076214040. Okay, now I want to explain you about the definition of the prokaryote cell. Prokaryote cells are the smallest and the most abundant form of life. The word prokaryotic itself means before nucleus. So, prokaryotes are a single-celled organism without a nucleus. This means that prokaryotic cells exist before the eukaryotic cells. Prokaryotes have three basic components that are including the plasmalemma, ribosomes, and the nucleids. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait karakteristik atau ciri khas dari sel prokariot. Yang pertama, sel prokariot tidak memiliki membran nukleus sesuai dengan namanya yaitu prokariot, yang artinya sebelum nukleus. Kemudian, sel prokariot juga tidak memiliki mitokondria, badan Golgi, lisosom, juga kloroplas. Kemudian, dinding sel dari prokariot itu terdiri atas karbohidrat juga asam amino. Kemudian pada sel prokariot, materi genetik hanya dibawa oleh satu kromosom saja atau a single chromosome. Kemudian, walaupun sel prokariot tidak memiliki mitokondria, tapi mereka memiliki yang namanya membran plasma yang berperan sama seperti membran mitokondria, yaitu sebagai pembawa respiratory enzim atau enzim pernafasan. Dan yang terakhir, prokariot itu membagi reproduksinya menjadi dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Aseksual yaitu dengan cara pembelahan biner, yaitu dengan membelah dirinya menjadi dua bagian. Dan yang satunya lagi yaitu secara konjugasi atau recombination yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk dari sel prokariotik. Nah, untuk yang pertama di sini ada fokus. Nah, fokus ini tuh dia berbentuk seperti lingkaran. Dan yang pertama di sini ada monofokus. Sesuai namanya itu mono berarti hanya terdiri dari satu lingkaran atau satu bulatan. Lalu yang kedua di sini ada diplococcus. Oke, berarti kalau diplococcus berarti terdiri dari dua lingkaran. Lalu selanjutnya ada tetrafokus. Nah, untuk tetrafokus ini sendiri berarti sesuai namanya itu tetra, yaitu 4, berarti terdiri dari 4 lingkaran. Lalu selanjutnya ada staphylococcus. Nah, untuk staphylococcus ini tuh dia berbentuk seperti anggur. Lalu selanjutnya ada streptococcus. Untuk streptococcus itu berbentuk seperti cacing atau ular. Dan yang terakhir ada Sericina, yaitu bentuknya seperti tetrafokus, namun dia terdiri dari tumpukan-tumpukan. Lalu untuk selanjutnya di sini ada bacillus. Nah, untuk bacillus ini juga dia berbentuknya seperti batang atau basil. Lalu di sini yang pertama ada monobacillus. Nah, untuk monobacillus ini sendiri itu dia hanya terdiri dari satu yaitu mono. Lalu selanjutnya di sini ada diplobacillus, sesuai namanya yaitu diplo berarti terdiri dari dua basil. Lalu selanjutnya ada streptobacillus berarti terdiri dari banyak bacillus, yaitu seperti tertera pada gambar atau pada slide, yaitu memanjang bentuknya. Lalu selanjutnya di sini ada Coccobacillus. Nah, untuk Coccobacillus ini sendiri itu dia basilnya itu seperti lonjong bentuknya. Lalu di sini setelah bacillus, setelah itu ada yang namanya itu adalah spiral. Nah, untuk spiral ini tuh dibentuknya seperti cacing. Nah, yang pertama di sini ada spirilium. Nah, untuk spirilium ini sendiri dia tuh bentuknya seperti cacing normal ya, dia tidak terlalu banyak gelombang ya. Lalu di sini yang kedua ada spirosity. Nah, untuk spirosity di sini tuh dia tuh bentuknya seperti tidak beraturan ya. Untuk gelombangnya banyak banget ya, seperti cacing juga. Cuman dia gelombangnya lebih banyak gitu, lebih tidak beraturan dibanding spirilium. Lalu untuk selanjutnya di sini ada yang namanya vibrio. Nah, untuk vibrio ini sendiri itu dia tuh bentuknya
seperti letter L ya, seperti huruf L. Nah, cuman di sini tuh di sekeliling bakterinya, di sini tuh ada yang namanya kayak bulu-bulu halus gitu. Nah, setelah itu selanjutnya ada filamen. Nah, untuk filamen ini tuh dibentuknya seperti cacing tanah ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, lalu di sini juga ada beberapa contoh dari bentuk bakteri yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini yang pertama ada monococcus. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu monococcus di sini tuh dia bentuknya bulat ya, dan di sini terdiri dari masing-masing tunggal, yaitu hanya satu saja. Selanjutnya di sini ada Diplobacillus. Nah, seperti kita bahas juga di sini hanya terdiri dari 2 basil. Lalu selanjutnya di sini ada Coccobacillus. Nah, untuk Coccobacillus juga di sini dia basil namun berbentuknya seperti lonjong. Lalu di sini juga ada Vibrio. Nah, untuk Vibrio ini tuh dia bentuknya seperti letter L dan juga di sekeliling tubuhnya ada bulu-bulu halusnya. Lalu selanjutnya di sini ada Spirilium. Nah, Spirilium ini seperti kita sudah bahas juga, dia bentuknya seperti cacing, cuma untuk ukurannya dia masih relatif kecil dan juga masih beraturan untuk bentuknya. Lalu selanjutnya di sini juga ada Spirosity. Nah, untuk Spirosity ini dia tuh lebih panjang dibanding Spirilium dan juga bentuknya lebih nggak beraturan, lebih banyak gelombangnya. Ini adalah struktur dan function of prokaryotic cell. Nah, ini adalah struktur organel penyusun dari sel prokaryotik. Pada sel prokaryotik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian eksternal, boundary atau pembatas, dan internal. Nah, yang pertama ada bagian eksternal, di mana bagian eksternal ini tersusun dari 2 penyusun, yaitu surface layer atau bagian lapisan permukaan yang bernama glycocalyx dan appendages atau pelengkap. Oke, kita dari susunan eksternal pertama yaitu glycocalyx, yang merupakan lapisan di luar dinding sel tersusun dari suatu polimer dan terdapat pada beberapa bakteri. Ada 2 jenis glycocalyx yaitu kapsul dan juga layer slime atau lapisan lendir. Kapsul ini memungkinkan bakteri menempel pada benda-benda tetapi tidak memiliki manfaat tambahan untuk membantu bakteri yang dinkapsulasi bersembunyi dari sistem kekebalan inang. Sedangkan lapisan lendir membantu bakteri menempel pada benda dan melindunginya dari kekeringan, terutama di lingkungan hipertonik. Selanjutnya ada susunan eksternal kedua, yaitu appendages atau bagian pelengkap. Nah, ini bagian pelengkap ini terbuat dari protein yang meliputi flagella dengan perannya sebagai alat penggerak. Yang kedua ada fimbriae dengan perannya sebagai penguat pelekat pada sel inang. Dan yang ketiga dengan perannya sebagai alat transfer DNA dalam konjugasi bakteri. Nah, ini selanjutnya penjelasan mengenai letak flagella dalam sel prokaryotik. Yang pertama itu ada atrik, yaitu sel yang tidak mempunyai flagella. Lalu ada monotrik dengan 1 flagella melekat di ujung sel. Yang ketiga ada lopotrik dengan lebih dari 2 flagella melekat di salah satu ujung sel. Yang keempat itu ada amfitrik dengan 1 flagella melekat di kedua ujung sel masing-masing. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada perifitrik, di mana banyak flagella menyebar di seluruh permukaan sel. Sini ada contoh dan gambarnya. Ada atrik, ada monotrik, ada lopotrik, ada amfitrik, dan ada perifitrik. Selanjutnya itu kedua ada bagian pembatas atau boundary. Pembatas ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu ada cell wall atau dinding sel. Komposisi dinding sel ini bervariasi tergantung dari jenis organismenya. Tetapi sebagian besar dinding sel mengandung kombinasi molekul organik utama, ada protein, karbohidrat, dan lipid. Dinding sel bakteri memiliki molekul unik terdiri dari gula dan asam amino, yaitu disebut juga peptidoglikan. Dinding sel aksayan tidak mengandung molekul ini. Komposisi dinding sel peptidoglikan bakteri memungkinkan para ilmuwan untuk mengklasifikasi mereka sebagai gram positif atau gram negatif. Peran dari dinding sel yaitu berperan dalam mempertahankan bentuk sel dan tekanan osmotik, memberi kekuatan sel, pembelahan, dan pertumbuhan sel, serta menentukan perwarnaan gram.
pada bakteri. Kedua, ada membran plasma yang terbuat dari fosfolipid dan protein. Sifatnya itu semi-permeabel dan bersifat memisahkan organel dari yang organel di dalam dan organel yang lingkungannya ada di luar, dan mengatur keluar masuknya zat pada sel. Selanjutnya ini mengenai dinding sel dan membran plasma. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tersusun dari lapisan peptidoglikan yang lebih tebal, terlihat pada gambar, sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan mempunyai struktur fosfolipid dan protein, dan membran plasma 2 kali lebih tebal dari yang bakteri gram positif. Terlihat pada gambar, bakteri gram positif memiliki dinding sel itu yang lebih tebal dibanding dengan yang bakteri gram negatif. Selanjutnya itu ada yang ketiga, bagian internal dari sel prokariotik. Bagian internal ini terdiri dari yang A, sitoplasma. Organel ini terbuat dari 80% air, terdapat juga asam nukleat, karbohidrat, protein, lipid, ion organik, dan berbagai senyawa yang berbobot molekul rendah. Fungsi dari organel ini adalah sebagai metabolisme untuk sel. Yang kedua, yang B itu ada ribosom. Organel ini terbuat dari kompleks RNA dan protein. Ribosom sendiri adalah mesin pembuat protein kecil yang menjalankan instruksi genetik sel atau disebut juga sintesis protein. Next, yang C ada inclusion atau inklusi. Inklusi merupakan struktur sel prokariotik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan nutrisi. Yang keempat atau yang D ada nukleoid sebagai bahan inti sel prokariotik, terdiri dari DNA yang membentuk kromosom tunggal dan sirkular kromosom. Lalu ada yang E, sitoskeleton berperan dalam menahan dan mempertahankan bentuk sel, memegang dan mempertahankan organel di tempatnya, atau disebut juga scaffolding atau kerangka di dalam sitoplasma. Seperti pada gambar di bawahnya ada contohnya. Nah, next. Yang selanjutnya itu ada endospora, yaitu struktur kelangsungan hidup yang tersusun dari struktur dorman yang memungkinkan bakteri untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti kondisi lingkungan yang ekstrim, sehingga dapat melindungi materi genetik sel bakterinya. Selanjutnya itu yang terakhir ada plasmid. Plasmid itu bagian non-esensial dari DNA yang memberikan keuntungan bagi bakteri, seperti resistensi antibiotik, virulensi atau kemampuan untuk menyebabkan penyakit, dan konjugasi atau kemampuan bakteri untuk berbagi plasmid dengan bakteri lain. Atau bisa juga rekayasa genetik sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Itu merupakan beberapa struktur dari sel prokariot. Lanjut. Berikutnya yaitu ada reproduksi dari sel prokariot. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa sel prokariot ini bisa bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama yaitu secara pembelahan biner atau binary fission. Kemudian yang kedua yaitu secara recombination atau secara seksualnya. Yang pertama nih binary fission, yaitu DNA direplikasi atau disalin menjadi dua yang sama, kemudian sel akan mereplikasi membran plasma, juga akan membentuk dinding sel tersendiri. Kemudian dinding sel tersebut terbentuk secara sempurna di antara kedua DNA yang telah terbentuk, dan akhirnya bergerak saling menjauh, dan akhirnya lahirlah dua anak sel atau two daughter cells. Selanjutnya yaitu reproduksi secara seksual, yaitu dengan recombination.
Recombination ini terbagi menjadi 3 cara lagi seperti yang sudah tertera pada gambar, yaitu transformasi, transduksi, dan juga konjugasi. Yang pertama yaitu ada transformasi, yaitu reproduksi dengan cara sel bakteri itu mengambil DNA dari lingkungan dan menyatukan dengan DNA miliknya. Kemudian yang kedua itu ada transduksi, yaitu reproduksi dengan bantuan virus atau perantara virus. Jadi virus menempel di bakteri 1 dan kemudian ke bakteri 2 gitu. Kemudian yang ketiga yaitu secara konjugasi, yaitu sel bakteri mentransfer DNA-nya ke bakteri lainnya. Jadi atau reproduksi secara primitif gitu. Bisa juga dengan jembatan sitoplasma atau menggunakan pilih seks. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan antara sel prokariot dengan sel eukariot. Sebelumnya, saya akan membahas persamaannya terlebih dahulu, bahwa keduanya memiliki DNA, ribosom, sitoplasma, dan juga membran plasma, seperti yang sudah tertera pada gambar. Kemudian, perbedaannya adalah pada prokariot, ukuran selnya itu lebih kecil dan lebih simple atau lebih sederhana. Kemudian prokariot itu lebih tua dibanding eukariot. Kemudian prokariot ini lack of nucleus, lack of organelles, dan dia bersel satu atau single cell. Kemudian prokariot juga single circular chromosome atau hanya memiliki satu kromosom. Sedangkan di eukariot dia itu merupakan evolusi dari prokariot. Jadi lebih muda ya daripada prokariot. Kemudian ukuran selnya lebih besar dan lebih kompleks atau lebih lengkap dan lebih sempurna. Kemudian mengandung nukleus dan mengandung organelles. Kemudian bisa bersel satu ataupun multiselular atau lebih dari satu. Kemudian memiliki multilinear kromosom atau lebih dari satu si kromosomnya. Itu perbedaan antara sel prokariot dan juga sel eukariot. Selanjutnya, ada contoh dari sel prokariot. Yang pertama yaitu Archaebacteria dan yang kedua yaitu Eubacteria. Archaebacteria merupakan sekelompok makhluk hidup bersel satu yang hidup di lingkungan ekstrim seperti kawah vulkanik, juga sumber air panas. Contohnya Methanobacterium, Sulfolobus acidocaldarius, dan Halobacterium. Yang kedua yaitu ada Eubacteria, masih sama seperti Archaebacteria, merupakan sekelompok makhluk hidup bersel satu, namun hidupnya itu di sekeliling kita atau biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya Lactobacillus casei, Escherichia coli, juga Nitrobacter. Okay, now I want to explain you about the prokaryotes role in our life. The first is food making process. Prokaryotes plays a role in several food making process such as nata de coco, and the bacteria that play a role in the process is Acetobacterium, and the second is yogurt, and the bacteria that plays a role in the process are Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, and Streptococcus lactis. And the second is produce biogas. The prokaryotes produce biogas and fix nitrogen. The biogas producing bacteria are the bacteriotes group and the Enterobacteriaceae group, while nitrogen fixing bacteria includes Rhizobium radicicola and Nitrosococcus. And the third is produce antibiotic. Prokaryotes plays a role in the producing antibiotic by Streptomyces griseus, Streptomyces aureolescens, Bacillus brevis, and Bacillus subtilis. And the fourth is produce acid. Acid producing bacteria are Acetobacter, Propionibacterium, and Clostridium butyricium. And the fifth point one are cause disease in animals. Nah, in animals, the bacteria cause, among other things, mad cow disease and tuberculosis in poultry. The bacteria that causes mad cow disease is Bacillus anthracis, while the one that causes tuberculosis in poultry is Mytobacterium avium. And next is cause disease in humans. In humans, tuberculosis and tetanus are also caused by bacteria. You know, the bacterium that causes tuberculosis is Mycobacterium tuberculosis.
while the one that causes tetanus is Clostridium tetani. And next are causing disease in plants. In plants, bacteria can cause brown spots on orchid plants and cause fall in papaya plants. The bacterium that cause brown spots on orchids are Pseudomonas cattleya, and Bacterium papaya is the one that causes plants to fall. And there are several references that we use to create this material. Oke, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan materi hingga akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk bertanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.